Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Asari, CGP Angkatan 11 Kota Tangerang. Kali ini saya akan membuat video tentang disiplin positif dan budaya positif. Adapun kegiatan ini diikuti oleh guru dan wali murid SD Negeri Doyong 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Doyong 4 Bapak Haji Saifuddin MPD. Yang saya hormati Bapak Hasan Asari, Guru SD Negeri Doyong 4. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Doyong 4. Yang saya hormati juga pengurus BMG dari perwakilan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang kita banggakan ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita selaku pengikutnya. Insya Allah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang kali ini kita ada parenting ya Bapak Ibu ya, yaitu tentang disiplin positif dan budaya positif. Silahkan Mas. Ya. Baik, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang insya Allah dipimpin oleh Ibu Wiwi Rosdiana. Kepada Ibu Wiwi waktu dan tempat dipersilakan. Bapak dan Ibu mohon untuk berdiri.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jaya 4 kepada Bapak Haji. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini semuanya cantik Mas Ali. Yang ganteng cuma saya sama Pak Hasan aja. Pak Ruli enggak, Pak Diden juga enggak, apalagi Pak Haji. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir kita kumpul bersama di ruangan ini. Kepada ibu-ibu guru yang setia sampai hari ini, biasanya mereka sudah pulang karena ngajar pagi, tapi alhamdulillah berkenan hadir dalam acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya gembira ketika Pak Hasan, ini partner kerja saya, teman bicara saya, teman konsultasi saya, mengadakan acara parenting seperti ini. Yang salah satunya adalah menyebarluaskan informasi tentang budaya positif. Saya tidak akan merinci apa yang akan dibahas beliau, tapi saya berharap Bapak dan Ibu guru, termasuk orang tua siswa yang mewakili hadir di sini, itu bisa menyimak dengan baik semua harapan-harapan yang disampaikan oleh narasumber. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil pertemuan ini, saya berharap bisa diimplementasikan dalam perbuatan nyata, sikap nyata yang benar-benar positif. Nah, nanti bagaimana ibu orang tua sebagai perwakilan POMG mengimbaskan lagi kepada para orang tua yang lain, itu ada teknik masing-masing. Silakan. Apakah ibu sedang ngobrol di kelas, sedang ngobrol di ruang kelas, tapi kaitannya dengan materi yang hari disampaikan, sehingga cepat tersebar informasi positif ini. Itu harapan saya. Karena tanpa sosialisasi seperti ini, kita akan gamang, termasuk juga bingung. Seharusnya bagaimana sih di sekolah itu? Peran saya sebagai orang tua, peran kami sebagai guru dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan hikmah besar yang bisa kita petik hari ini benar-benar kita bisa manfaatkan dan kita bisa tindak lanjuti. Saya tidak panjang lebar untuk membuka acara ini. Yang pasti acara ini akan saya ketuk palu 3 kali. Mudah-mudahan resmi dibuka sesuai dengan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas sambutannya. Baik, menginjak ke penghubung acara yang paling penting Bapak Ibu ya. Bagaimana sih kita menyikapi tentang budaya disiplin di sekolah kita? Untuk itu nanti langsung disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Hasan Asari MPD. Kepada Bapak Hasan Asari MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau dilengkapi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seraya mohon kepada Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan atas nikmatnya yang telah diberikan pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita diizinkan oleh Allah menikmati siang hari kita yang biasanya kita tidur siang atau aktivitas yang lainnya. Tapi alhamdulillah siang hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka kita merencanakan
masa depan pendidikan anak-anak kita. Karena harapan kita ketika kita punya harta banyak, harta itu akan hilang. Ketika kita punya uang banyak, dipakai belanja akan habis. Ketika punya rumah mewah, suatu saat rumah mewah itu akan hancur. Tetapi karena pendidikanlah anak-anak kita harta satu-satunya buat kita, yang nanti pada akhirnya membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua di dalam mencari nafkah diberikan kemudahan, sebagai bapak dan ibu guru di dalam mentransformasi ilmunya yang diberikan pada anak-anak bermanfaat, guru-gurunya pun mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan salam takdim saya pada Pak Haji Saifuddin selaku Kepala SDN Dayung 4. Yang saya hormati, mudah-mudahan beliau sehat selalu, selalu sabar dan ikhlas membimbing guru dan membina kita semuanya, sehingga nanti harapannya SD Negeri Dayung 4 ini tidak hanya nama sekolahnya saja, tetapi hasil anak-anak kita menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri. Bapak Ibu ya, saya akan sampaikan tentang disiplin positif dan budaya positif. Pada tanggal 11 yang lalu, 11 Agustus, saya izin Bapak Kepala Sekolah, karena saya di sekolah itu ditunjuk sebagai TPPK, Tim Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan. Sehingga hari itu saya mengumpulkan anak-anak dari kelas 4, 5, dan 6 dari pagi di ruangan ini. Ruangan ini sudah memberikan perubahan yang luar biasa terhadap perilaku anak-anak kita. Diawali dari kelas 6, kemudian kelas 5, kelas 4. Ya, mungkin Bapak Ibu udah dengar cerita anak-anaknya ya. Pada hari itu kegiatan apa yang saya lakukan bersama anak-anak. Dan hasilnya saya melihat luar biasa. Setiap hari anak-anak kita sekarang kalau datang, Bapak Ibu ya, terkadang kalau Bapak Ibu hadir ada anak yang salaman, ada Bu? Ya, walaupun bukan anak ibu, tetapi tiba-tiba anak-anak kok salaman sama ibu, ada? Ada ya? Berarti itu adalah perilaku perubahan positif buat anak-anak. Karena itu tidak akan kita dapati tanpa adanya sebuah bimbingan dan arahan. Dan yang paling penting Bapak Ibu semuanya, ini apa yang akan saya sampaikan tentang disiplin positif dan budaya positif ini, kedua-duanya harus bersinergi. Sekolah sebagai perencana, guru sebagai sebagai fasilitator pembelajaran di sekolah, dan Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah itu nanti sebagai pendukung apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi kegiatan yang namanya budaya positif itu tidak hanya guru saja yang membuat. Apa artinya guru melakukan budaya positif tetapi kalau orang tua itu tidak memberikan dukungan positif? Insya Allah guru-guru ini sudah memberikan kebiasaan budaya positif. Tinggal membudayakan positif. Siapa yang bisa membudayakan positif? Budaya positif berawal dari rumah. Budaya positif berawal dari rumah, dibawa ke sekolah, kembali lagi ke masyarakat. Kalau ini sudah dibiasakan oleh anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh dari bersikap temperamental, anak yang destruktif, anak yang punya jiwa yang perusak dan sebagainya. Ya, inilah Bapak Ibu tantangan bagi kita semuanya. Karena aset kita adalah anak-anak kita, maka mari kita hiasi anak-anak kita ini dengan perilaku positif. Ya. Hari ini ada 2 termin. Termin yang pertama saya akan bicara tentang budaya positif. Ini waktunya kurang lebih 40 menit sampai 45 menit. Bisa lebih nggak apa-apa, 1 jam nggak apa-apa Bu ya. Sepakat ya Bu ya? Ikhlas ya? Hari ini ikhlas. Sampai sore pun nggak masalah. Ya. Yang kedua, saya akan memberikan oleh-oleh pada Bapak Ibu. Oleh-oleh apa? Tentang saya kemarin sudah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya ada kegiatan kurang lebih 12 hari di Cina. Ya, ini saya bagikan pada Bapak Ibu semuanya. Ya, dan ini tentunya tanpa ada korelasi dukungan dari Bapak Ibu semuanya berat. Ya, kegiatan ini harapan cita-cita pada anak-anak kita berat untuk kita
dapati. Nah, disinilah mari kita bersama-sama kita bicara yang pertama tentang disiplin positif dan budaya positif. Bapak Ibu, saya bicara disiplin positif yang pertama melatar belakangnya adalah bahwa sudah sepatutnya ya Bapak Ibu ya diterapkan di seluruh warga sekolah. Khususnya siapa? Peserta didik Bapak Ibu. Karena sekolah itu satu-satunya adalah anak sebagai aset kita. Untuk kebaikan anak-anak kita, maka peserta didik khususnya harus terbiasa melaksanakan budaya positif dan perilaku yang positif. Kemudian juga perlu dilaksanakan, diterapkan budaya positif ini di dalam pembiasaan sehari-hari. Di mana? Di sekolah. Ya, di sekolah perlu guru bersama anak-anak membiasakan budaya positif. Kemudian di masyarakat, bagaimana budaya positif anak-anak kita ini tertanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit anak-anak kita itu di rumah berbicaranya kasar. Ibu ya, sudah kasar, jorok, banyak ya. Itu anak terjadi pada anak-anak kita. Kenapa? Karena penerapan budaya positif yang berkurang. Nah, disinilah mari kita bersama-sama budaya positif itu. Kalau kita sebagai umat Islam itu bisa menerapkan budaya positif itu dari ucapan dulu. Ya, ketika mendapatkan musibah inna lillah. Sekarang ini pemahaman anak kalau bilang inna lillah dianggapnya ada orang meninggal dunia. Padahal setiap musibah ucapkan inna. Ini bagian daripada budaya positif yang ada di sehari-hari lisan kita. Mensyukuri nikmat alhamdulillah. Tapi anak-anak kita banyak ya elah, ya, gitu ya Bu ya. Bukan alhamdulillah. Melaksanakan awal kegiatan bukan basmalah, ya. Itu banyak terjadi anak-anak kita. Bahkan tidak sedikit budaya positif untuk diri sendiri makan saja. Makan itu anak-anak itu budayanya sudah terkontaminasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Ya, contohnya apa? Asal makan saja, nggak pernah namanya Bismillah atau barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu terjadi di anak-anak kita. Padahal itu adalah budaya positif yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Makan mama, pulang makan apa yang ada di tudung saji langsung dilep. Nggak basa-basi dulu. Banyak ya. Minum juga sambil berdiri, gitu ya. Minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, bahkan sambil jalan-jalan, sambil lari-lari. Kok ketelan? Ini yang terkadang kita berpikir ya. Kemudian yang selanjutnya, program pembiasaan ini akan menjadi positif apabila juga dikembangkan di sekolah. Dari rumah Bapak Ibu mendukung sepenuhnya. Kemudian sekolah nanti membiasakan kebudayaan positif dan budaya positif dan aktivitas positif. Nanti kalau itu sudah dilaksanakan, anak-anak di rumah terbiasa Bapak Ibu. Di mana saja, di masjid, di masyarakat, itu anak-anak kita akan terbiasa disiplin positif dan budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan kegiatan hari ini punya tujuan. Tidak serta-merta tidak punya tujuan. Apa yang pertama? Menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Lah, Bapak Ibu, ini ada Bapak Ibu guru dan ada Bapak Ibu wali murid. Paling tidak nanti setelah ini guru membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Ada kesepakatan kelas. Banyak yang bisa ditanamkan kepada anak-anak, dibuat guru, ya. Dan mungkin kalau ada wali kelas kelas 4 ya, 4A ada Bu? 4A ada? 4A wali kelas 4. Oh ya. Ya Ibu, kemarin saya sudah 2 minggu yang lalu Ibu ya, saya sudah mencoba membuat bagaimana kesepakatan kelas. Dan itu Bu, hasilnya luar biasa. Sekarang nggak ada anak terlambat lagi. Sudah tidak ada lagi yang baju kok pating prodot itu apa ya, di luar nggak rapi. Ya, semula rambut datang sekolah acak-acak, sekarang anak rapi-rapi. Saya bilang ke anak-anak, Pak Guru nggak nuntut kamu bajunya bagus, tapi harus rapi. Kalau kurang gosokan minta tolong digosok sama ibunya. Kalau sekiranya kurang pomade, pakailah air disisir, ya, yang rapi. Jadi kelihatan siap gitu Pak. Ini yang seneng. Jadi kalau saya melihat anak seperti ini seneng, ya.
Tidak ada lagi anak yang semula ketinggalan buku lah, ini itulah dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini hal-hal sederhana. Ya. Sekarang tidak ada anak yang ngantuk di kelas, Bu. Alhamdulillah. Semula ada yang kadang kalau lagi mengerjakan, lagi belajar begini. Ada. Jam-jam siang ini jam krusial, Pak ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mohon maaf, saya sudah sering memantau siapa yang dulu main HP, sampai jam berapa dia main HP. Ya, siapa yang diizinkan main HP seminggu sekali, saya identifikasi anak satu-satu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini hasilnya luar biasa. Saya merasakan anak-anak sekarang, bahkan saya tidak dulu anak-anak, yuk silakan yang piket, sekarang tidak. Dengan saya membuat kesepakatan kelas setiap hari, kebetulan ada ketua kelasnya siapa Galang, itu ngontrol anak-anaknya, teman-temannya, siapa yang nggak piket hari ini dilaporkan pada saya, siapa yang terlambat dilaporkan. Pulang pun sama, sebelum pulang sampah sudah dibersihkan semuanya. Dan itu Bapak Ibu bagian daripada disiplin positif. Dan itu nanti diawali dari Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, ya. Dan kesepakatan kelas itu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan, ya. Bapak Ibu sebagai wali murid, anak-anak di kelas kalian ada kesepakatan kelas apa? Ya, banyak. Kalau kita budaya positifnya kan banyak, Bu, yang mau disepakati. Dari datang tepat waktu, macam-macam lah ya. Terus selalu mengerjakan tugas atau PR, selalu membawa buku, tidak bawa buku tinggalan dan sebagainya. Itu adalah dari perilaku positif yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk siapa? Anak-anak kita. Ternyata Bapak Ibu, saya cerita ini tambahan. Saya semalam punya tamu. Murid saya itu dulu nggak pintar-pintar amat, tidak pintar-pintar amat, ya. Dibilang bodoh, nggak bodoh-bodoh amat, ya. Tapi sekarang dia punya aset, ya. Punya aset sekarang sudah digitnya sudah 3. Aset dia sudah di atas 30 M. Masih bujangan. Semalam saya masih bujangan, Pak. Ya. Kenapa? Anak ini nggak pintar-pintar amat, tapi karena dia terbiasa budaya positif, disiplin positif dia tanamkan, sekarang jadi orang hebat. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau nyari, silakan, ada daerah Racek sana. Dulu tinggalnya di Total, sekarang di Racek. Ya. Bener. Masih bujangan. Ya. Semalam ke rumah bawa Civic Sport. Masya Allah. Ya. Kenapa saya tanya? Dan kamu sehebat itu kiatnya apa? Pak, saya ini disiplin. Bangun pagi disiplin. Jadi dia mendisiplinkan diri itu dari mulai bangun pagi, Pak. Dari bangun pagi dia terencana. Apa yang dia laksanakan? Disiplin positif itu dia tanamkan. Nggak pinter-pinter amat. Ya. Punya perusahaan di Kalimantan yang baru sedang dia rintis di IKN, dekat IKN. Ya. Itu dia investasi sudah hampir 7 miliar di sana tuh. Itu kenapa? Dari budaya positif dan disiplin positif. Kita ini nggak salah. Makanya kalau guru-gurunya masih gini-gini aja ya nggak apa-apa lah. Ikhlas saya jadi guru dan ikhlas senang. Dan kebanggaan guru ketika memiliki anak seperti ini. Tidak menutup kemungkinan putra putri ibu semuanya besok menjadi orang yang hebat seperti itu. Ya. Berawal dari mana? Kebiasaan positif dan budaya positif, ya. Diawali dari mana? Bapak Ibu guru wali kelas nanti membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mantau, ya. Dipantau apa budaya positif. Tanpa terjadi budaya positif, disiplin positif, tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu wali murid, ya. Jadi ini Bapak Ibu terkait kegiatan budaya positif dan disiplin positif. Kemudian itu apa yang kedua? Menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sekarang ini banyak anak yang sudah tidak paham lagi, ya, tidak memahami nilai-nilai. Kalau saya bisa mengatakan gini, manual booknya umat Islam itu ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi manual booknya bagi bangsa Indonesia sebagai anak bangsa apa? Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya antri ini juga bagian daripada disiplin positif.
Anak sekarang banyak nggak sabaran. Berawal dari ketidaksabaran ngantri di warung aja, di kantin itu kadang ya Pak, ya ada yang ngantri tertib, ada yang tidak. Karena apa? Kita kurang membiasakan. Anak nyopot baju tidak sedikit baru turun dari sepeda, assalamualaikum, lempar tas, assalamualaikum, copot baju, assalamualaikum, copot semuanya. Boro-boro salam, ya kan? Tahu-tahu pergi, kapan datangnya, kapan perginya, kapan balik ke rumahnya. Ya, Jelangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu tidak sedikit anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak kita, pulang sekolah lapor dulu dengan maknya, lapor dengan Bapak Ibunya, ya. Dan ini terkadang terjadi di anak-anak kita, dan kita guru selalu mantau Bapak Ibu. Alhamdulillah, insya Allah guru-guru teman-teman kami di Daya 4 ini selalu memantau anak-anak kita, termasuk dalam perubahan, ya, perubahan positif terhadap anak-anak kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya ini Bapak Ibu, kalau ini ranahnya wali kelas. Bapak Ibu wali kelas. Bapak Ibu wali kelas setelah ada kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu dilibatkan anak-anak. Anak-anak yuk kita buat kesepakatan kelas. 1, apa? Datang tepat waktu. 2, tidak boleh terlambat, harus mengerjakan pikiran, macam-macam. Karena ini adalah bagian daripada budaya positif dan disiplin positif. Saya sudah secara keseluruhan kemarin dengan anak-anak yang ada di sini 2 minggu yang lalu itu sudah membuat kesepakatan. Setelah ada kegiatan bimbingan pada anak-anak 2 minggu yang lalu itu ada kesepakatan, sudah di-print oleh Pak Yohanes mungkin, tapi saya belum menyebarluaskan pada teman-teman semuanya. Dan ini Bapak Ibu nanti kesepakatan kelas, kalau di kelas itu sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru wali kelas maupun guru bidang yang lainnya, nanti Bapak Ibu silakan kontrol pada anak-anaknya. Nah, ada kesepakatan apa yang dibuat dengan Bapak Ibu guru? Ya. Kalau ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu guru pun nanti menyampaikan kepada wali murid, foto cepret, ya, kirim, biar tahu semuanya. Kenapa? Kalau sudah tahu semuanya, semuanya saling mendukung. Kalau saling mendukung, cita-cita kita itu yang tadi saya sampaikan. Harapan kita, anak-anak kita kan punya kebiasaan positif, punya perilaku positif, yang pada akhirnya menjadikan kebanggaan buat kita semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak bisa menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, paling tidak, kalau kemarin saya membuat kesepakatan bersama anak-anak setiap datang sepeda di parkir di ujung. Semula berantakan sepeda, sekarang sudah ada di ujung semuanya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu kalau pagi anak-anak sudah bersalaman itu ya, mau murid kelas berapa aja bersalaman. Saya budidayakan pada anak-anak. Termasuk tidak hanya pada guru, pada wali murid yang lain pun. Kalau ada wali murid datang salaman, ibu kalau tiba-tiba anak salaman, ibu jangan nolak. Ya, justru ayo kita terima. Ya, kalau saya itu kalau salaman anak, ya menerima salaman anak senang, walaupun nanti pada akhirnya, gitu. Ya. Benar Bu. Kadang-kadang ada yang wangi, ada yang jigong, ada yang apa, ya. Dan salaman anak-anak kita itu bagian dari perilaku positif, Bapak Ibu. Salaman itu ada aturannya. Salaman gizi, emang gila, ya. Salaman cium tangan ya Pak ya, cium tangan. Salaman mah gini, gitu ya. Terus ada salaman kayak gini, ya. Dan itu Bapak Ibu guru itu selalu mengajarkan bagaimana sebenarnya bersalaman itu secara umum perilakunya. Salaman berjabat tangan. Tetapi takdirnya cium tangan. Bukan tangannya sendiri yang dicium. Cium tangannya yang dicium. Ya. Yang dicium siapa? Orang yang kita salam, yang kita takdimi. Perilakunya adalah salaman. Takdimnya adalah mencium tangan orang yang lebih tua. Bukan nyiumkan pipi, bukan tempelin di pipi, tempelin gini. Ada yang lagi, apa lagi Bu? Ya macam-macam. Nah ini harus sampai pada anak-anak.
Ya, Bapak Ibu, kalau Idul Fitri melihat anak kita itu salamannya seperti apa? Kalau budaya Jawa itu mengajarkan bagaimana bersalaman itu dari mulai apa ya, Pak Yuli tidak paham. Dari mulai jalan ngesot ya. Jalan apa namanya itu? Jalan apa Pak? Itu namanya ya? Itu. Jalan apa sampai mau sungkeman itu ya? Jalan dodok. Ya. Itu sebenarnya perilaku bagus sebagai takdim anak kepada orang yang lebih tua. Ya, tetapi sekarang tidak harus seperti itu. Bersalaman adalah perilakunya, tetapi takdimnya adalah cium tangan orang yang lebih tua adalah takdim. Bentuk daripada melaksanakan perilaku positif yang ditanamkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh kecil saja Bapak Ibu. Jadi karena apa? Kesuksesan itu bukan dari hal yang besar. Kesuksesan itu dari hal-hal yang kecil. Iklan. Baik Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang lagi, kesuksesan itu bukan dari hal yang besar. Dari hal-hal yang kecil. Ya. Hal-hal kecil. Terkadang kita ini, saya tuh sebagai guru dulu mempunyai anak kan macam-macam Bu. Ya. Senior saya Bu Lili, Bu Yati, Bu Wanti itu udah senior saya. Murid-murid kita itu dari sini ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Itu dulu anaknya nggak pinter-pinter amat Bu. Coba kita lihat, ya. Anak-anak alumni dari sekolah sini yang sukses itu dulunya tidak yang ranking-ranking semua, ya. Yang biasa-biasa saja. Tapi karena terbiasa dengan perilaku positif, budaya positif, maka menjadi orang yang sukses. Karena perilaku positif dan budaya positif itu didukung dari orang tua. Apa artinya anak pinter cerdas di sekolah, di rumah tidak didukung oleh orang tua? Yang terjadi apa? Miskonsep. Ya. Tapi anak kita, Bapak Ibu, bukan saatnya kita menuntut anak saya harus dapat nilai tinggi dan sebagainya, tidak. Tetapi tidak punya etika positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena nanti kalau sudah di masyarakat tanya, bukan pamer, nih saya dapat ranking 1, tidak. Nih saya hebat pelajaran ini, tidak. Tetapi yang dilihat oleh masyarakat adalah perilaku positif yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada anak si A, ini ada orang lewat naik sepeda, berhenti Pak, permisi Pak. Orang akan bertanya gini, itu siapa sih? Anaknya siapa? Ya, anak Buanti. Sekolahnya di mana? Doyan Pak. Ya, itu. Gurunya siapa? Pak Yuli. Gitu ya. Itu menjadi kebanggaan. Tapi beda ketika anak itu tidak punya budaya positif, tidak punya perilaku positif, naik sepeda di pinggir jalan, wong. Mau ada orang duduk, ada orang jongkok, mau permisi kayak enggak lah. Akhirnya apa? Orang tanya, itu anak saya. Astagfirullahaladzim, anaknya Parwanti. Nah, makanya ini Bapak Ibu, perilaku positif, budaya positif itu kalau kita biasakan, Bapak Ibu, anak-anak kita itu nanti pada akhirnya menjadi kebanggaan buat kita semuanya. Di mana? Di rumah membanggakan orang tua, betul ya? Di sekolah guru-gurunya bangga, ya kan? Di masyarakat masyarakatnya bangga, tetangganya, apalagi sudah event-event Agustusan seperti itu, ya. Sekarang ini tidak sedikit anak yang tidak peduli, Bapak Ibu. Tidak peduli terhadap apa? Terhadap lingkungan. Agustusan tahunnya lomba saja. Tapi ada orang terjebak nih, boro-boro mau ikut kerja. Banyak gak Bu? Kenapa? Tidak ditanamkan budaya positif, tidak ditanamkan disiplin positif, ya. Terus kemudian perilaku positif tidak ditanamkan. Sehingga apa? Yang terjadi adalah hal yang sangat mengerikan adalah ketika sudah di masyarakat ini budaya positif tidak kita dapati, di sekolah tidak kita dapati, di rumah kita tidak dapati, yang terjadi adalah nyesek Bapak Ibu. Anak mah ganteng, anak mah katanya di sekolah pinter, tapi tidak punya budaya positif dan disiplin positif, takdim pada orang tua, apa yang dilakukan tidak bisa, yang terjadi adalah penyesalan bagi orang tua. Nah, inilah di sini kita bersama-sama Bapak Ibu nanti sampaikan pada wali murid yang lain, kalau ada anak-anak kok di grup tiba-tiba ini si A si B, kita saling bahu-membahu.
Bapak Ibu ditunjuk jadi pengurus kelas, tidak ada yang bayar. Ada yang bayar? Tidak ada. Ini adalah amal. Betul Bapak Ibu ya? Ini adalah amal buat Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari guru, secara tidak langsung Bapak Ibu yang menjadi pengurus wakil kelas itu menjadi guru dari anak-anak kita. Ya, saya kemarin ngajak Ibu Galang sama ibunya siapa? Nazwa ya. Saya ajak ke kelas, ya. Sengaja anak-anak saya suruh perkenalan. Bapak Ibu, ibunya Galang perkenalan. Kenapa diperkenalkan? Biar anak-anak itu tahu, oh itu ibunya Galang, teman satu kelas saya harus menghormati dia, saya harus takdim dengan dia. Ini perilaku, bagian perilaku kecil, perilaku positif yang harus ditanamkan pada anak-anak kita. Bapak Ibu silakan, nanti Bapak Ibu pengurus kelas kali Pak izin saya mau berkenalan dengan anak-anak. Nggak apa-apa hadir. Karena apa? Sekarang ini kalau maaf medsos Bapak Ibu ya, pendidikan sudah diberikan kebebasan gratis, tapi bukan berarti patok bangkrong. Patok bangkrong itu dalam bahasa pokoknya saya serahkan sepenuhnya. Padahal pendidikan yang maju itu tidak lepas dari tanggung jawab orang tua. Ya. Bahkan ditanya terlambat, kenapa datanya terlambat? Ngompol, itu terjadi. Ditanya kenapa Mbak? Ya, kok terlambat? Diantar ayahnya, padahal datangnya kesiangan. Bapaknya mah belum lama pergi, anaknya ngompol. Takutan, anak ibu ranting. Tapi sekarang sukses, alhamdulillah. Ya, sekarang jadi ibu Persib, ya Persib di Batalion 203, ya. Bagian dari itu proses Bapak Ibu ya, itu proses ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu. Ini apa? Ini bagian lini masa tindakan yang kita laksanakan bersama-sama. Apa saja yang pertama? Hari ini saya diizinkan oleh Pak Kepala Sekolah mensosialisasikan ini. Ya, disiplin positif itu kita buat tidak hanya buat saya sendiri. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid kontrol, Bapak Ibu guru mendukung semuanya. Ya. Dan penting kesepakatan kelas Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu wali murid POMG yang dari sini, yang nanti di kelasnya belum ada kesepakatan kelas, tanya pada ibu gurunya, ibu guru kelasnya, Bu, anak-anak kita sudah ada kesepakatan kelas belum? Kalau belum, ibu boleh terlibat. Anak bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu melihat apa yang disepakati dan mengikuti apa yang telah disepakati menjadi kesepakatan kelas. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru nanti Bu memfasilitasi pembuatan kesepakatan kelas. Kalau saya kemarin itu anak-anak saya suruh milih, saya catat awalnya. Pengen apa? Datang tepat waktu Pak? Ya saya catat. Terus apa lagi? Harus piket. Ya. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Terus apa lagi? Setiap datang kita mengawali dengan ngaji terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harus dilaksanakan. Ada guru nggak ada guru? Guru belum datang atau sudah dimulai. Dan itu alhamdulillah Bapak Ibu, kita budayakan, budaya positif ini sudah tertanamkan dalam anak-anak. Kemudian nanti Bapak Ibu dipajang di dinding masing-masing. Bapak Ibu wali murid, wali kelas menanamkan budaya kesepakatan kelas yang dijadikan budaya positif itu dipajang biar setiap hari anak tahu. Bapak Ibu wali murid sekali-kali datang ke sekolah, lihat ke sekolah. Terus kemudian menumbuhkan dan menanamkan kebiasaan nilai profil Pancasila. Bapak Ibu, nilai-nilai profil Pancasila itu di mana? Ada 6 hal yang harus kita tanamkan. Ya. Bagaimana diawali anak itu mengenal dirinya dan Tuhannya. Betul? Bagaimana anak itu menjiwai jiwa-jiwa nilai-nilai, menanam nilai Pancasila. Kalau itu sudah dimiliki oleh anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita itu menjadi kebanggaan sebagai orang tua, kebanggaan bangsa, kebanggaan agama. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ya suksesnya budaya positif, suksesnya disiplin positif tidak lepas dari 3 peran. Ya, siapa? Pertama, orang tua Bu, membiasakan dari hal kecil aja memakai baju
Anak-anak kita, Bapak Ibu sudah tahu anak kita pakai baju pakai lengan yang mana dulu? Yakin? Tiap hari Bapak Ibu ngecek pakai bajunya di mana? Ya. Ya. Celananya pakai celana kaki kanan atau kaki kiri dulu. Ketika melepas masuk kamar mandi mau makan dan sebagainya, Bapak Ibu sudah ngontrol? Jarang ngontrol Bapak Ibu. Dan ini perilaku ini akan baik jikalau Bapak Ibu tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana? Dari rumah. Ada yang mau cerita Bu? Ya, boleh Bu? Ya. Berdiri nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian, Bunda dari Tisya, kelas 1B. Alhamdulillah 3 hari yang lalu anak saya yang tadinya ke toilet minta bukain celananya untuk buang air kecil, atau sebelum tidur dia sikat gigi minta dianterin, tiba-tiba dia bilang, "Mama, kata Bu Desi harus mandiri," gitu. Jadi saya kaget juga, alhamdulillah. Terus biasanya kaos kaki suka minta pakaiin pas baru sehari atau 2 hari sekolah, tiba-tiba, "Mama jangan dipakai kaos kakinya, kata bu guru kan disuruh mandiri." Wah, alhamdulillah ya, kata dia. Jadi alhamdulillah sih, saya makasih juga untuk di Hidayah 4 ini sudah menanamkan budaya positif, apalagi untuk kelas 1 ini kan mandiri kan benar-benar susah juga ya, namanya masih peralihan dari TK ke sekolah dasar seperti itu. Itu saja sih pengalaman yang saya dapatkan sampai dengan hari ini. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ya. Itu Bu contohnya, pakai kaos kaki ke kamar mandi. Kalau itu terjadi pada perubahan pertumbuhan anak, itu menjadi kebanggaan. Dan itu Bapak Ibu jangan menyepelekan. Walaupun hanya cuma sekedar kaos kaki, walaupun hanya sekedar ke kamar mandi. Tidak sedikit anak yang sudah dewasa ke kamar mandi takut. Tidak sedikit anak yang sudah besar pakai kaos kaki aja masih dipakein oleh orang tua. Tetapi bahwa karena ada penanaman budaya profil pelajar Pancasila, ya, terus kemudian karakter anak bangsa Indonesia, ya, yang ditanamkan oleh Bu Desi, contohnya tentang kemandirian, apa yang terjadi? Tidak aja perubahan yang terjadi pada anak itu, kebanggaannya tidak hanya pada anak itu sendiri, tetapi orang tua ikut bangga. Contohnya ibu siapa Bu? Ibunya siapa? Ibunya Tisha, ya. Ini alhamdulillah. Jadi tepuk tangan nggak apa-apa, yuk. Ya. Terima kasih Bu. Al-adabu fauqal ilmi, Pak ya. Adab itu di atas ilmu. Ketika ada perubahan positif pada anak, apalagi itu sudah menyangkut adab, Bapak Ibu ya. Orang tua bangga, Bapak Ibu ya, bangga. Dan akan lebih bangga lagi kalau setiap anak mempunyai perilaku seperti ini semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu warga sekolah. Sekarang saya sampaikan terkait warga sekolah. Guru kita ini semuanya jadi role model. Terkadang menyambut anak, ya kan, melepas anak, ya, mendampingin anak baris, betul Bu ya? Mengarahkan anak untuk bantu bebenah dan sebagainya, sebagai role modelnya buat anak-anak, ya. Kalau saya itu dulu punya guru itu Bu, kalau jadi guru itu jadi murid, waktu saya masih SD itu ngitung guru dari kerudungnya, apa namanya ini, alisnya, lipstiknya, ke bajunya, sampai roknya, sampai sepatunya, sampai jamnya, saya lihat, zaman dulu saya lihat kayak gitu, ya, tasnya dan sebagainya. Saya lihat, ya, guru telah memberikan contoh. Bapak Ibu guru di sini semuanya memberikan contoh pada anak-anak, ya. Mungkin kalau sesekali kalau ada budaya positif, Pak Yuli kadang pakai dasi, ya kan? Anak-anak ini jangan pakai dasi, pakai sarung banyak yang nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, yang punya anak laki-laki, pakai sarung itu banyak yang tidak bisa pakai sarung. Banyak Ibu ya? Ya, apalagi sarungnya sudah kegedean dikit, minta dipakein, itu aja masih merosot. Karena apa?
tidak ditanamkan itu dari berpakaian. Apalagi tadi Pak Yudi suka ngajarin pakai dasi. Ini kan contoh kerapian gitu. Itu harus tanaman pada anak-anak kita semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang ke berapa ini? Ada beberapa kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang bisa dibuat ini saya contoh ya. Baik, dari mulai apa Bu? Pertama, datang tepat waktu. Kemudian piket ya. Kemudian apa lagi Bu? Doa sebelum dan sudah belajar. Ini perlu ditanamkan Bapak Ibu. Tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun membiasakan. Ya. Anak punya tugas dari bapak dan ibu guru. Saya tanya, ada tugas dari bapak dan ibu guru, bapak ibu kontrol nggak? Apakah bapak ibu melihat ketika dari mulai anak buka buku sampai selesai, mulai berdoa nggak? Yang terjadi ini umum kalau oleh Sani Tulung survei membuktikan, buka tas, ada tugas pelajaran apa? Ya, ada pelajaran apa tugas dibuka? Buru-buru diawali dari berdoa, Bu. Betul nggak? Ini terjadi. Padahal di sini harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana memulai ngaji, memulai belajar itu harus dengan berdoa. Kemudian yang selanjutnya bersikap sopan santun terhadap semua orang dan melaksanakannya 5S. Nah, anak-anak kita kemarin kelas 4, 5, 6 itu sekarang sudah terbiasa Bapak Ibu ya, datang dengan salaman, ya, salaman, sapa, ya, sopan, santun, dan senyum, berpakaian rapi. Ya, tadi berpakaian rapi. Kalau sudah bicara pakaian rapi, tadi harapan saya Bapak Ibu pulang dari sini, yang bajunya sudah ngeluntung, lengannya kerahnya susah digosok, buang. Ya, yang sudah kantongnya sudah pernah dijahit, ganti. Yang sudah di belakangnya ngepel, ganti. Anak kita biar bangga Bu. Timbang beli sekali makan bakso aja berempat berlima nggak cukup 100.000. Baju putih berapa Bu seragam keluarganya Bu? 70. Ya itu udah paling mahal, yang paling bagus. Ya, yang 40.000 ada Bu? Ada. Ibu lebih ngelain makan bakso ketimbang pakai baju anak demi semangat anak-anaknya. Ya, tuh. Kemudian berpakaian, menjaga kebersihan. Bapak Ibu menjaga kebersihan di mana? Terbiasa di sekolah, terbiasa di rumah, ya, di sekolah biasa, ya, ya. Kemudian apa lagi? Membawa bekal. Nah, Bapak Ibu, anak boleh nggak bawa bekal? Anak boleh nggak bawa minum? Minumlah pada waktunya, makanlah pada waktu dan tempatnya. Belajar sambil makan boleh nggak? Ya. Tetapi lebih baik kalau dibawain bekal buat anak-anak kita semuanya ya.